Kalau teman-teman buka user guide, masuk ke bagian view instant, di sini ada penjelasan mengenai lifecycle hook di dalam Vue.js. Jadi setiap kamu melakukan instant view, maka program yang kamu buat akan melewati serangkaian langkah inisialisasi sampai komponennya berhasil dirender. Misalnya menyiapkan sebuah data, terus mengcompile sebuah template, komponen template kita pasang ke dalam DOM, serta mengupdate DOM saat datanya berubah. Dari beberapa proses itu, kamu bisa menjalankan sebuah fungsi yang bisa kita sebut sebagai siklus hidup atau life cycle hook. Jadi kamu diberikan akses atau kesempatan untuk menambahkan sesuatu pada saat kondisi tertentu. Sebagai contoh, ada fungsi yang namanya create, panggil fungsi ini, dan fungsi tersebut akan otomatis dijalankan setelah instant view dibuat. Terus ada fungsi lainnya atau ada fungsi hook lainnya yang bisa kamu panggil, namanya mounted, updated, dan destroy. Semua itu termasuk jenis lifecycle di dalam Vue.js. Berikut ini adalah diagram lifecycle-nya. Yang pertama, saat kamu melakukan instant object dari Vue, maka langkah ini merupakan langkah pertama untuk menginisialisasi sebuah aplikasi. Jika berhasil, kamu bisa menjalankan sebuah fungsi yang namanya before create. Artinya sebelum dibuat, terus aplikasinya pun akan melakukan injection sebuah data serta mendaftarkan proses reactivity. Dan di saat itu fungsi create dijalankan. Dengan kata lain, fungsi create sudah dijalankan sebelum elemen HTML-nya dirender. Kemudian programnya akan bertanya apakah ada keyword L. Kalau ada, kondisinya yes, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu mencari komponen template-nya atau komponen elemennya. Tapi di sisi lain, jika tidak ada keyword L, alternatif berikutnya, kamu bisa memanggil sebuah sintak namanya $mount untuk menentukan sebuah selektor. Coba kamu buka template aplikasinya, terus tidak ada opsi L pada saat instant view dibuat. Alternatif lain, kamu bisa mereferensikan nama objek ini dengan menyambungkan ke metode $mount. Kamu bisa tulis VM $mount. Di dalam metode ini, kamu bisa merender elemen selektor dari ID app-nya. ID app ini adalah template komponennya. Sehingga ketika kamu melakukan hal ini, terus membuka aplikasinya, kita refresh halamannya, maka hasilnya sama, template komponennya berhasil dirender dengan baik. Tapi biasanya teknik ini digunakan ketika kamu membuat aplikasi menggunakan Vue CLI. Dan biasanya ketika saya gunakan link CDN, saya mendaftarkan opsi L untuk menentukan komponen template-nya. Tapi yang jelas, kita bisa menggunakan kedua opsi tersebut. Itu sekilas info saja. Saya lanjutkan kembali menjelaskan lifecycle diagramnya. Nah, pada saat aplikasinya sudah masuk ke dalam proses compiler template, maka ada dua cara untuk rendering sebuah view atau template. Cara pertama, sisipkan HTML seperti biasa, sesuai dengan selektor yang dipanggil. Lalu yang kedua, kita bisa merender menggunakan sebuah function. Dan jika template-nya sudah siap untuk dirender, maka fungsi before mount akan segera dipanggil. Begitupun untuk fungsi mounted akan siap-siap untuk dieksekusi. Di waktu itulah template atau komponen yang kita miliki akan berinteraksi dengan yang namanya virtual DOM. Artinya programnya akan melihat perubahan apa yang terjadi, apakah programnya melakukan update atau destroy. Dengan begitu, kamu pun bisa mereferensikan sebuah fungsi yang namanya before update, yaitu sebelum diupdate, serta updated setelah proses update. Ketika ada perubahan data di dalam virtual DOM-nya, maka virtual DOM akan menjalankan tugasnya, yaitu merender ulang atau lakukan re-render.
Jadi disinilah proses perulangan terjadi atau pemanggilan fungsi berkali-kali sesuai dengan instruksi yang diberikan. Artinya programnya akan melakukan monitoring perubahan apa yang terjadi antara template dengan virtual DOM-nya. Tidak hanya itu, saat programnya melakukan before destroy dan destroy it, maka kedua fungsi tersebut akan otomatis dijalankan melalui perantara event listener. Supaya lebih mudah, kamu bisa langsung mengimplementasikan untuk melihat histori setiap langkahnya dari aplikasi keseluruhan. Cara gampangnya, kamu bisa lakukan console log di masing-masing fungsi ini. Jadi warna merah ini adalah fungsi yang bisa kamu panggil ketika instant view dibuat. Buka template-nya, di bagian sebelumnya sebenarnya kita sudah menjalankan metode create untuk mengambil data kelas dari list local storage-nya. Tapi tidak hanya itu, kamu pun bisa melakukan beberapa aksi di sini. Contohnya ya melakukan konsol. Ini adalah cara sederhana. Saya hanya mencetak sebuah tulisan seperti ini ketika metode create-nya dipanggil. Terus ada metode apa lagi? Before create. Penulisannya camel case, bentuknya function, kurung kurawal, pisahkan dengan koma. Lakukan sesuatu, console log, before create. Lakukan seterusnya, jalankan satu persatu, tinggal dipisahkan dengan koma. Kurang lebih cara sederhananya seperti ini. Kamu boleh simpan programnya. Saya akan buka lagi halamannya. Pastikan kamu melakukan inspect elemen, lalu melihat layar konsolnya. Pada saat saya reload halamannya, pertama kali, fungsi apa yang akan dipanggil? Tentu fungsi yang akan dipanggil pertama kali dan akan dijalankan adalah fungsi before create. Dilanjutkan ke metode create sampai ke tahap mounted. Tentu fungsi update belum dieksekusi, padahal opsi tersebut sudah kita deklarasikan. Kenapa tidak ditampilkan? Karena belum ada perubahan di sisi aplikasinya. Pada saat halaman webnya berpindah tempat, apa yang terjadi? Yang terjadi before update dan updated berhasil diakses. Setiap ada perubahan dari aplikasinya, dua metode itu akan selalu dipanggil berkali-kali. Saya akan pindah halaman, tidak hanya melakukan perpindahan halaman, kalian pun bisa melakukan submit data, menghapus data, atau berbagai hal yang bisa kita lakukan di dalam aplikasinya, maka metode ini akan selalu dipanggil. Dan kerennya, fungsi seperti create, mounted, dan before create tidak akan dipanggil lagi. Karena proses itu dipanggil ketika pertama kali browser melakukan reload halaman. Jadi begitu teman-teman, perjalanan alur dari diagram aplikasi untuk Vue.js-nya.